Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasain walau murid dunia watin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, terima kasih atas teman-teman pemateri yang sudah hadir dan kepada teman-teman peserta PKM yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ikut hadir pada kesempatan kali ini. Untuk memaksimalkan waktu, pertama saya selaku moderator hari ini akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari yang pertama Saudara Wahyudin, Fajar Sabarudin Nur, saya sendiri Putri Wulandari Karimah, Fitratul Hamdah, dan Iis Rahmawati, juga Anissa Indah Lestari. Langsung kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pembacaan hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah yang akan disampaikan oleh Saudara Wahyudin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Muhammadin, hadatsana Hisyam bin Yusufa, ahbarona Ma'marun ani Zuhri, an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safar wala hamata faqala a'rabiyun ya Rasulullah fama balul ibili takunu fi ramli ka'annaha dhiba'u fayutalituhal ba'irul ahrabu fayujribuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal awala rawahul Bukhari. Baik, terima kasih kepada saudari Anissa Indah. Selanjutnya yaitu terjemahan hadisnya oleh Saudara Wahyudin. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu terjemahan hadis. Menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penyakit menular dan tidak ada safar atau kesialan di bulan Safar dan tidak juga hammah atau burung hantu. Kemudian seseorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis? Rasulullah SAW berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5770. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyudin. Selanjutnya yaitu penyampaian syarah hadis yang akan disampaikan oleh Saudari Iis dan dilanjut oleh Saudara Fajar. Kepadanya dipersilakan. Baik, mengenai syarah hadis, kata hammah adalah bentuk plural
dari kata hawam yang berarti binatang yang berbisa, atau dikatakan juga binatang yang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Zubair bin Bakar menyebutkan bahwasannya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan, apabila ada yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia akan tetap tinggal. Sedangkan Al-Hafaz berkata hamah adalah seekor burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai pertanda kesialan. Jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Maka maksud kalimat hamah dalam hadis adalah tidak ada pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Fajar. Baik, bismillah. Meneruskan tentang dari syarah hadis ini. Adapun dalam satu sebuah cerita dalam hadis ini seorang Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi tentang unta yang sehat yang tertular oleh unta yang terkena wabah seperti kudis. Nah, adapun karena dahulu orang-orang Arab meyakini bahwa adanya penyakit yang menular seperti penyakit kudis. Nah, begitupun ini merupakan sebuah wabah yang mereka yakini bahwa yang sakitnya itu apabila bercampur atau dengan yang sehat, maka akan membuat ataupun menafikan syariat hal tersebut. Maka begitupun orang Baduy bertanya kepada Nabi Muhammad, siapakah yang pertama kali menularkan? Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Timbulannya dari mana datangnya penyakit kudis menularkan itu? Jika jawabannya dari unta lain, maka jadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut. Artinya mata rantai itu saling memberikan sebuah wabah itu secara beruntun ataupun secara menularkan yang pada yang satu yang lainnya. Maka disinilah tertemunya titik temu. Begitulah sesungguhnya melakukan itu dialah semua tentang runtutan ataupun berturut-turut penularan segala pun wabah itu ya semuanya kehendak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang akan disampaikan oleh Saudari Fitratul Hamdah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya enggak? Ada, Pit. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini adalah Islam menetapkan adanya penyakit menular. Tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang yang ada di dekatnya. Dahulu orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini, Nabi Muhammad SAW membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan adalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini, Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia, agar manusia berpikir
bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Pada kasus pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, sebaiknya kita harus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjamin pola hidup sehat dengan makan, minum, dan olahraga yang cukup. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke belakang. Terima kasih atas pemaparannya. Materi telah selesai dipaparkan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta PKM yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan teman-teman peserta PKM yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan ya. Jangan sungkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya izin bertanya, menurut pandangan teman-teman, hikmah dari adanya wabah COVID ini di Indonesia, apa kira-kira dalam pandangan Islam hikmahnya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menampung dan mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, moderator, saya akan menjawab tentang pertanyaan pertama. Bagaimana ciri seseorang yang salah dalam menjalani takdir Allah, lalu bagaimana solusinya? Berbicara tentang takdir Allah, dalam Islam dibagi dua, mutlak yang kedua dengan takdir mubrom. Nah, takdir mutlak itu takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah digariskan dan sudah disuratkan, yang berawal istilahnya itu yang sudah disuratkan dari pertama lahir sampai kematiannya sudah ditentukan. Itu disebut dengan takdir mutlak yang sudah ditentukan, jalan rezeki dan apapun itu sudah ditentukan. Nah, sedangkan yang tentang takdir mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang berubah-ubah. Maksudnya takdir yang bisa diusahakan ataupun diubah dengan suatu ikhtiar.
Bagaimana kalau seorang salah dalam menyikapi takdir yang sudah ditentukan? Pertama, mengenai tentang ikhtiarnya. Bukan salah tentang menyikapi takdir, tapi pertama tentang caranya bersyukur. Bagaimana dalam salah satu ayat yang dikutip, ashkuruni ashkurkum, adkuruni ashkurkum. Ingatlah aku, maka akan aku tambahkan nikmat. Nah, dari situ makanya secara apapun ataupun dari segi apapun takdir itu, hal apapun yang menimpa kita, hal apapun itu segala cobaan dan hal-hal lain, itu semua sudah ada takdirnya. Bukan salah menyikapi takdir. Berarti kalaupun skala sikap itu ya berarti pertama baik lagi tentang kesyukuran kita terhadap diri ataupun terhadap jalan apa yang telah diberi. Lalu bagaimana dalam menyikapi ataupun solusi dalam hal menyikapi yang dijelaskan tadi tentang takdir mubrom itu bisa diubah-ubah ataupun semuanya. Takdir mubrom itu bisa diubah-ubah yakni dengan jalan ikhtiarnya. Dengan jalan ikhtiarnya. Walaupun dalam satu kutipan mengenai tentang hidup, yang pertama pengajaran itu jangan dijadikan sebuah hidup jadikan sebuah pelajaran. Yang pertama, poin pertama pengajaran tentang hidup. Kalau pengajaran tentang hidup kita stucknya begitu aja. Jadi maksudnya pelajaran mana yang kita punya, oh berarti itu tentang hidupnya. Ketemu dong antara satu stimulus ataupun sebuah rencana tentang pengajaran mengenai tentang hidup. Nah, makanya jangan dijadikan pengajaran itu jadi buat hidup. Dan yang dimana nanti ya, mengenai solusi. Saya pernah membaca dan mengutip suatu jurnal dari Institut Agama, dari satu institusi agama, bahwa beriman dengan takdir yang benar. Yang pertama, seseorang akan giat berusaha dan berjuang ataupun dalam menjalani kehidupannya. Maksudnya seseorang akan giat berusaha dan berjuang menjalani kehidupannya satu sebab tanpa adanya usaha dan perjuangan yang sesuai tujuan. Dan apapun hal yang diinginkannya itu akan tercapai. Jadi sebab adanya ataupun sebab tanpanya usaha, seorang manusia itu apapun hal yang diinginkan itu, segala tujuan, cita-cita, harapan dan itu pun tidak akan tercapai. Makanya seseorang harus giat dan berusaha, begitupun berjuang dalam menjalani kehidupannya. Nah, adapun begitu manusia yang kedua dalam solusi menurut saya itu mengenai tentang mengutip salah satu jurnal, yaitu tentang manusia yang harus berpijak pada sunatullah. Yang dimaksud di sini ini manusia harus berpijak pada sunatullah. Manusia harus memahami takdir bentuk yang tepat. Nah, maksudnya memahami itu yakni mengikuti segala apapun sunatullah yang sudah didirikan, seperti sholatlah selalu tepat waktu, menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, dan sunatullahnya adalah
segala apapun yang sudah dicontohkan ataupun sudah diajarkan oleh Nabi, maka lakukanlah. Adapun seperti sholat sunnah, bersedekah, ataupun hal-hal yang lain membantu orang yang tidak mampu, itulah sebuah sunnatullah. Nah, apapun dari hikmah sunnatullah itu memaknai hidup ataupun manusia harus mengikuti berpijak dalam sunnatullahnya, itu manusia akan terhindar dari kejerumusan ataupun bencana dan kesengsaraan dalam hidup. Nah, dari 2 poin tersebut saya menyimpulkan bahwasannya seseorang harus beribadah, berusaha, serta berjuang dengan bertumbuh pada sunnah dan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar apa? Agar cita-cita ataupun segala keinginan, harapan, dan pencapaian yang ingin dicapai akan terencana ataupun akan terrealisasikan tanpa keluar dari ajaran agama. Maka dari itu, untuk memaknai ataupun memahami dari sebuah makna takdir, maka kita perlulah sebuah ilmu ataupun sebuah pendidikan. Maka dari itu dalam salah satu hadis Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada dunya fa'alaihi bil man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Maka segala sesuatu apapun yang diinginkan kamu di dunia haruslah dengan ilmu. Maka dan siapa yang menginginkan akhirat haruslah dengan ilmu, dan apapun yang apabila menginginkan keduanya maka haruslah dengan ilmu. Maka dari itu memaknai dari sebuah takdir haruslah dengan ilmu ataupun dengan solusinya jalani dengan sebuah ilmu. Tanpa ilmu kita bukan siapa-siapa. Kemudian untuk saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Teh Putri Widya? Apakah sudah dapat dipahami? Alhamdulillah sangat jelas Teh. Terima kasih Kang Teh. Ya, yang lain ya. Iya, sama-sama Teh. Bismillah, untuk pertanyaan yang kedua, saya izin menjawab ya, moderator. Silakan. Baik, mungkin di antara hikmah-hikmah yang dapat diambil dari adanya wabah ini itu yang paling utama itu ya. Misalnya kita itu dapat semakin sadar gitu bahwa Allah itu adalah pencipta langit, bumi, dan seisinya. Bahkan kita sebagai manusia hanyalah seorang yang lemah dan tak berdaya. Bisa kita lihat gitu kan, dengan adanya virus ini bisa menggemparkan dunia dan seisinya dengan ketakutan dan kepanikan yang menggemparkan dunia. Dan dengan adanya virus ini, kita sebagai manusia dibuat sadar bahwa dengan adanya wabah ini, kita jangan menjadi seorang yang sombong kepada Allah, dan kita tidak pantas untuk tinggi hati. Sebab Allah lah yang memiliki daya dan upaya atas segala hal yang ada di dunia ini. Lalu hikmah selanjutnya mungkin dapat meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan buat doa. Dengan meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membuat hati kita menjadi tenang. Dengan adanya wabah ini yang merebak di berbagai negara termasuk di Indonesia, hikmah yang diambil sebagai umat Islam adalah dengan memperbanyak serta meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, juga memperbanyak zikir dan berdoa kepadanya. Lalu hikmah yang selanjutnya, kita dengan adanya wabah ini lebih menjaga kebersihan di dalam lingkungan sekitar kita.
seperti yang sudah dianjurkan di dalam Islam sebelum adanya wabah ini, yaitu kita harus menjaga kebersihan. Karena Islam mengajarkan kita untuk bersuci dengan berwudu dan menjaga wudu sebelum sholat, sebelum tidur, maupun menjalankan aktivitas lainnya. Dan dengan berwudu juga, malaikat senantiasa selalu melindungi kita. Mungkin segitu saja hikmah yang bisa diambil dari kelompok kami. Bagaimana untuk penanya? Oke, moderator izin menambahkan ya. Moderator izin menambahkan ya. Silakan Wahyu. Oke, untuk hikmah yang selanjutnya mungkin yang telah tadi dipaparkan oleh Saudara Fitroh ya, izin menambahkan yang selanjutnya itu yaitu menumbuhkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Karena sejatinya menumbuhkan rasa syukur kepada Allah tidak harus ketika dalam keadaan lapang, akan tetapi dalam keadaan susah pun kita harus selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Sebab syukur akan kita rasakan manakala kecintaan kita kepada Allah dan merasa cukup atas segala nikmatnya sudah tertanam dalam hati kita. Dengan selalu melihat ke bawah, melihat kepada orang yang lebih susah daripada kita. Terus untuk yang selanjutnya dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita juga semakin banyak waktu gitu ya untuk berkumpul dengan keluarga. Dimana kan kita sekarang juga kuliah online gitu ya, jadi kita bisa di rumah dan lebih banyak itu waktu kita dipergunakan dengan keluarga juga. Mungkin seperti itu. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Wahyudin dan Fitrotul yang sudah menjawab. Bagaimana Saudara Ca? Apakah... Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Dari teman-teman peserta PKM, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kami persilahkan. Baik, karena mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Ya. Kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, mohon maaf atas kesalahan dari kelompok kami. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.